Stop skip video ini karena video ini penting banget dan isinya daging semuanya. Jadi ini adalah video yang bahas 5 tanda kamu nggak cocok pakai skincare. Jadi ini banyak banget ditanyain. Dok, aku pakai skincare ini dok. Ini nggak cocok ya? Kok hasilnya seperti ini dok? Kok ada beruntusan? Kok ada jerawatan? Kok ada wajahnya jadi seperti ini dok? Ini nggak cocok ya? Kemerahan loh dok. Kapan aku harus berhenti? Apa yang harus aku lakukan? Akan dibahas semuanya di sini. Cocok nggak cocok pakai krim? Ini dia tanda-tandanya. Tanya Dokter Richard. Nah, sebelum saya bahas nih ya, ada 5 tanda kamu nggak cocok pakai skincare. Jadi kan banyak banget orang pakai skincare. Dok, aku nggak cocok pakai skincare ini. Dok, ini cocok nggak ya dengan aku ya? Dok, aku pakai kok seperti ini ya tandanya. Ini cocok nggak ya? Jangan-jangan ini nggak cocok dengan aku ya. Apa sih tanda-tandanya? Kapan sih kamu harus ganti? Apa sih yang harus kamu lakuin? Kita akan bahas semuanya di sini. Tapi sebelum saya bahas ini, ada baiknya kalian subscribe dulu channel saya. Karena ini channel yang menurut kalian bermanfaat banget untuk kalian semuanya. So jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pengennya saya kasih tips apa lagi ya? Pengennya saya review produk apa lagi? Dan jangan lupa follow Instagram saya, TikTok saya, dan Facebook saya. So, karena follow itu gratis banget. Dan follow itu salah satu bentuk support yang gratis banget. Padahal saya buatnya ini mikir banget dan pakai biaya. So, ada 2 macam cocok nggak cocok menurut versi saya. Ada versi A, versi rakit jelata. Jadi, versi pada umumnya adalah cocok nggak cocok itu ketika pakai hidroquinone, pakai merkuri, yang waktu pakainya itu glowing, putih, bagus, mengkilap, kinclong, seminggu 2 minggu aja sudah bagus. Tapi begitu kamu stop, 2-3 hari aja kamu stop, muka kamu kusam, makin lama makin kusam, makin lama makin jelek, itu namanya bukan cocok nggak cocok ya. Cocok banget, karena pas aku pakai 2 minggu sudah glowing. Tapi begitu aku stop, pindah ke skincare yang Bepom, aku nggak cocok dengan skincare yang Bepom nih. Itu bukan nggak cocok ya, itu namanya ketergantungan. Dan nggak apple to apple. Satu merkuri, satu hidroquinone, satunya lagi krim yang Bepom. Itu bukan masalah nggak cocok. Tapi permasalahannya satunya pakai merkuri, pakai penyalahgunaan hidroquinone, satunya pakai skincare yang Bepom. Jadi ini nggak masuk kategori cocok nggak cocok sebenarnya. Dan ini cocok nggak cocok orang awam pada umumnya. Karena banyak banget pasien yang ngomong dengan saya, dok aku nggak cocok dengan krim dokter yang ini. Kenapa? Karena Bepom. Karena lama banget hasilnya. 3 bulan nggak ada hasil. Aku cocoknya dengan krim ini dok. Tabita. Aku cocoknya dengan krim ini dok. Temulawak. Ya jelas aja cocok. Pala lu peyang cocok. Itu mah bukan cocok namanya. Itu lu ngancurin muka lu sendiri namanya. Jadi itu bukan definisi cocok nggak cocok ya. Jadi supaya kita ini makin lama makin cerdas ya. Konsep B. Konsep orang intelektual. Konsep orang-orang yang pintar. Orang pintar minum tolak angin. Orang-orang yang melek pengetahuan. Cocok nggak cocok itu nggak ada. Yang ada sesuai nggak sesuai. Kalau misalnya kebutuhan kulit kamu A, kamu kasihnya A, ya cocok. Butuhnya B, kamu kasihnya B, ya sesuai. Ya tapi kalau misalnya kamu mintanya A, kamu kasihnya C, cocok nggak? Ya nggak cocok. Itu namanya cocok-cocokan yang intelektual. Dan ini butuh analisa. Ketika kamu beli skincare, nggak pakai analisa, nggak pakai, pokoknya beli-beli aja. Kenapa? Karena viral. Kenapa? Karena yang punyanya kaya-kaya. Kenapa? Resellernya banyak. Jadi kayak nggak peduli kayak gitu. Pokoknya viral. Kenapa? Karena artisnya si ini. Tanpa ngelihat kebutuhan kulit kamu apa. Begitu kamu pakai, bermasalah. Dan kamu bilang itu nggak cocok. Itu bukan nggak cocok. Tapi nggak sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Yes. Ya ketika kamu sesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu, jadi kamu konsultasi. Wajah kamu tuh berminyak loh. Cenderung kulit kamu tuh banyak kulit mati. Cenderung kulit kamu tuh tipis. Cenderung pori kamu tuh besar, cenderung keriput banget, cenderung banyak banget lah. Dan itu konsultasi biasanya, konsultasi ke orang yang pintar, bukan orang pintar dukun ya. Orang pintar itu dokter ya. Jadi bisa ngelihat dan sesuai ya kan, dokter juga kan punya grade-grade-nya lah, pokoknya kayak gitu punya kita ngomongnya. Nanti saya salah ngomong pula kan. Tapi ya kita datang ke dokter yang tepat, nanti diliatin, permasalahan kamu ini. Ini yang sesuai untuk kebutuhan kulit kamu. Jadi butuhnya kulit kamu itu vitamin A, butuhnya kulit kamu itu retinol, butuhnya kulit kamu itu niacinamide, misalnya kayak gitu punya. Dan ketika dikasih itu ya pasti sesuai dengan kulit kalian. Dan itu namanya cocok nggak cocok yang intelektual. Ya. Paling ada miss-nya ketika kalian alergi sesuatu. Dok, aku nih alergi banget dengan AHA. Ya tentu aja dokternya nggak akan kasih AHA untuk kalian semua. So, cocok-cocokan itu menurut saya nggak cocok ya. Nggak cocok kalimat itu. Yang penting, yang paling benar itu adalah sesuai, nggak sesuai. Tapi dok, ada nggak sih tanda-tandanya ketika kita pakai sembarangan krim? Ya, atau misalnya kita pakai krim yang tepat,
Apa sih tandanya benar-benar nggak cocok atau nggak sesuai dengan kebutuhan kulit kita? Yes, ketika kita nggak sesuai dengan kebutuhan kulit kita tuh kan ngerespon. Jadi kalau misalnya kayak saya minta es krim nih, kamu kasih martabak, saya kan ngerespon, no! Atau kayak gimana respon saya? Kulitnya nggak bisa ngomong no. Kulitnya nggak bisa ngomong, oh nggak mau aku kayak gitu punya ya. Kulit memberikan respon. Apa aja tanda 5 responnya? Yang pertama, kulitnya akan panas dan kemerahan. Ini di luar dari krim abal-abal ya. Kalau krim abal-abal ya, kemerahan dan kepanasan itu karena dia nipisin kulit dan menggunakan asam retinoat. Tapi kalau krim yang Bepom ya buat wajah kamu merah, ya itu karena apa? Karena bisa jadi karena kandungan vitamin A-nya terlalu tinggi, atau vitamin AH-nya terlalu tinggi, BHA-nya terlalu tinggi, atau juga nggak tinggi-tinggi banget, tapi memang kulit kalian aja yang tipis, skin barrier kalian yang rusak. Jadi kayak nggak cocok, bukan nggak cocok ya, nggak sesuai ya. Jadi dosisnya sedang tapi kulit kalian ini tipis. Jadi nggak sesuai. Dok, kalau kayak gitu punya kayak gimana cara penanganannya? Pertama, kurangin dosisnya. Bisa jadi juga kalian pakainya dosisnya ketinggian. Jadi pakainya itu kan cukup satu ujung. Saya pernah buat ya bagaimana cara pakai krim yang baik. Karena pakai krim yang baik itu sangat berpengaruh sekali ke hasil. Jadi bukan hanya skincare-nya, bukan hanya konsultasi, cara pakai skincare-nya itu juga penting. Kalian bisa klik di link di sebelah ini ya. Jadi kalian bisa pakai satu ujung jari itu untuk satu telapak tangan. Jadi sebenarnya untuk wajah paling banyak 4 colekan aja sudah cukup ya. 4 ujung jari, 1 fingertip namanya seperti itu ya. Nah itu bisa kurangin dosisnya bisa. Yang kedua, kalian bisa jarangin pakai. Jadi 1 hari pakai, 1 hari enggak. 1 hari pakai, 1 hari enggak. Sampai skin barrier kalian bagus, baru kalian pakai lagi normal. Itu bisa juga ya. Dan bisa juga terjadinya kemerahan ini karena dermatitis kontak. Jadi kalau misalnya merah banget nih, gatal banget, panas banget. Nah, curiga banget itu. Kalau pakai kata-kata banget, kalau misalnya dikit sedikit, biasanya bukan alergi. Tapi kalau misalnya sedikit-sedikit itu karena misalnya dosisnya ketinggian, sedangkan kulit kamu itu nggak kuat untuk nanganin dosis itu. Terlalu tipis kulit kamu. Tapi kalau misalnya dipakai sebentar aja merah, dan merahnya itu jeplok, apa yang dipakai itu yang merah. Di sini dipakai, di sini merah. Itu namanya dermatitis kontak. Ya, karena alergi kontak tertentu. Bisa jadi ada 1-2 ingredient di dalam skincare itu yang buat kulit kalian tuh alergi. Dan itu harus di stop. Harus di stop. Jadi bagaimana caranya kalian bisa pakai di dekat telinga kalian sini pakai. Tapi kalau misalnya ini merah banget, kalian lebih baik stop penggunaannya karena ada alergi di situ. Kan kalian bisa tandain, aku alergi apa sih? Apa? Oh, aku ternyata alergi AHA. Oh, aku ternyata alergi salicylic acid kayak gitu punya. Dan biasanya kalau dilanjutin itu akan terjadi beruntusan, jerawat dan lain sebagainya. Oke, reaksi kedua. Reaksi keduanya adalah kulitnya jadi over dry atau over berminyak. Jadi reaksi kulitnya begitu dikasih langsung over dry, over berminyak. Jadi sebenarnya itu nggak cocok namanya. Jadi kalau misalnya kulit kalian itu berminyak, kalian kasih skincare untuk wajah yang buat wajahnya jadi lebih berminyak, ya tentu aja jadi nggak sesuai. Jadi kayak kuah semua wajahnya. Jadi lengket semua. Kayak wajahnya berminyak tapi kalian kasih SPF-nya 50. Jadi tambah berat tuh muka. Lecek mukanya jadi pokoknya. Atau kulitnya sudah kering, kalian kasih lagi AHA yang tinggi, BHA yang tinggi, atau kasih retinol yang tinggi. Jadi ya kering tambah kering. Jadi kalau senyum tuh pecah-pecah, keriput semuanya. Jadi kayak nenek-nenek semuanya. Nah, ini harus disadari. Kalau misalnya itu terjadi bagaimana dok? Oke, konsultasi lagi. Ya, konsultasi lagi. Kalau ini jawabannya adalah konsultasi lagi. Apakah benar dokter itu menginginkan hal tersebut? Bisa jadi memang iya. Aku pengen ngelupasin dulu tahap ini, lalu sudah selesai diganti skincare yang lain. Bisa juga seperti itu. Atau bisa jadi juga kalian nggak konsul dan salah alamat. Artinya nggak sesuai dengan permasalahan kulit kalian. Caranya, ganti skincare-nya. Sesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu. Yang ketiga nih, kulitnya jadi gatal. Jadi setelah pakai, kulitnya tuh jadi gatal. Jadi nggak merah enggak, ya kalau gatal kalau habis digaruk pasti jadi merah ya. Jadi gatal ini karena juga reaksi alergi dan ada zat aktif yang menyebabkan kulit kalian itu jadi sensitif seperti ini punya. Caranya apa? Kalau gatalnya sedikit, kalian bisa akalin kurangin dulu ya dosisnya. Tapi kalau misalnya gatalnya berkelanjutan dan gatalnya banyak, harus di stop dan ganti karena itu bentuk alergi. Dan kalau gatal terus-menerus, biasanya akan ada reaksi lanjutan dari kulit, yaitu beruntusan. Itu yang paling sering ya. Beruntusan ini adalah demam ya. Kalau misalnya kita sakit sesuatu, mau sakit DBD, mau sakit tipes, mau sakit batuk pilek, mau sakit apapun, COVID sekalipun,
ada gejala yang namanya demam. Demam itu adalah reaksi pertahanan tubuh pertama kali. Jadi tubuh tuh pengen kasih tahu ada something wrong dalam badan kita. Nah, beruntusan itu adalah salah satu bentuk kulit protes ke kalian bahwa ada sesuatu yang salah nih di kulit kalian. Entah ini dari dalam, entah ini dari luar. Bisa jadi dari skincare kalian. Tapi nggak semua beruntusan itu pasti jelek ya. Nggak semua ya. Kadang-kadang ada memang skincare yang nyebabin beruntusan karena pengen eksfoliasi aja. Habis eksfoliasi selesai, dia akan ringan. Jadi kalian harus kenali jenis-jenis beruntusannya juga. Oke, jadi kalau kulitnya gatal banget, gatalnya jangka panjang, stop, ganti skincare kalian. Itu artinya benar-benar nggak sesuai. Tapi kalau gatalnya ringan, masih bisa ditahan, terus pakai setelah 3 hari hilang, berarti itu cuma butuh penyesuaian saja. Yang keempat, muncul beruntusan dan jerawat. Tadi saya sudah jelasin kalian semuanya, kalau nggak cocok, biasanya dia akan nggak sesuai dengan jenis kulit kalian. Salah satu protes jenis kulit kalian adalah timbul beruntusan. Nah, ada beruntusan baik, ada beruntusan jahat ya. Ada beruntusan baik itu ketika kalian menggunakan AHA di dalamnya. AHA itu penting banget ya. Sebenarnya glycolic acid di dalam krim itu aman banget. Fungsinya atau eksfoliasi buat kulit kalian itu jadinya cerah. Eksfoliasinya itu dia harus di bawah 10% dalam krim. Ya. Dan kalau misalnya kalian pakai ini, biasanya ada beruntusan ringan. Jadi kalau kalian pegang tuh kayak nggak kata ringan, tapi ringan. Bukan kayak jendol-jendol yang berat banget ya. Dan setelah penggunaan 2 minggu skincare tersebut, biasanya beruntusan tersebut hilang. Itu karena penggunaan AHA dalam krim. Tapi kalau nggak hilang-hilang, jangan kalian paksain pakai terus. Artinya kalian nggak sesuai dengan krim itu, bukan nggak cocok ya. Lebih ke tidak sesuai ingredientnya. Ada berapa kali saya sudah jelasin ya. Jadi kalau misalnya beruntusan yang jangka panjang setelah dipakai, sini beruntusan dan bentol-bentol banyak dan habis itu timbul jerawat, artinya itu pure. Ya, ada 2 nih pure-nya. Yang pertama, bisa jadi sebelum ya kalian pakai skincare abal-abal. Yes, bisa jadi itu ya. Itu yang tadi saya bilang cocok-cocokan tipe A ya. Atau yang kedua, memang ingredients-nya ini bikin alergi, bikin nggak sensitif kulit kalian, bikin merah. Ya biasanya reaksi pertahanan kita itu salah satunya ada beruntusan hebat dan jerawat. So, kalau yang pilihan yang kedua ini stop penggunaannya. Jadi stop, kalian bisa konsultasi ulang apa nih? Apa yang menyebabkan hal itu? Banyak ya. Salah satunya alkohol. Ya, apalagi ada beberapa skincare murah ini alkoholnya pakai etanol. Jadi masih banyak banget. Saya nggak mau spill, tapi yang di drugstore itu masih banyak yang pakai alkoholnya itu etanol, dan biasanya kalau pakai alkohol yang bunga mawar, saya kasih tips, kasih clue. Yang pakai bunga mawar itu pakai etanol, dan itu kalau dipakai ke wajah biasanya akan merah, beruntusan biasanya, dan akan jadi jerawat. Padahal bunga mawar, yes, bunga mawar tapi dicampur alkohol. Amer. Amer bukan sih? Beda anggur lah. Anggur itu. Yang kelima, nggak ada hasil setelah pemakaian rutin. Ini namanya nggak cocok ya. Dia ada yang bilang, dok aku sudah pakai setahun, nggak ada hasil. Kalau nggak ada hasil ini juga kita bagi-bagi ya. Ada yang sebenarnya ada hasil, tapi kalian nggak bisa lihat hasilnya. Karena kan kita ngelihat muka kita setiap hari ini. Jadi kita kalau nggak sadar dengan perubahan wajah kita. Tapi kalau orang lain ngelihatnya wajah kita tuh, lebih cerah ya. Jadi lebih ganteng ya. Jadi lebih cantik ya. Itu artinya ada perubahan. Dan kulit kita tuh jadi lebih sehat. Keriput hilang, jadi lebih lembab. Itu salah satu hasil. Tapi kalau misalnya kita pakai nggak ada perubahan sama sekali, so-so aja, bahkan tambah jelek, tambah kusem, tambah kering kulitnya, tambah banyak keriputnya, tambah banyak fleknya, itu namanya nggak sesuai, nggak cocok. Artinya butuhnya kulit kalian A, dikasihnya B. Butuhnya B, kalian kasih A atau kasih C. Artinya nggak nyambung, dan akhirnya hasilnya nggak ada. Dok, kalau sudah seperti itu, dok, saya sudah pakai 6 bulan, 1 tahun, tapi BB aja kayak gitu punya. Ya, solusinya ada 2. Ganti skincare yang lain, yang sesuai dengan kulit kalian, atau kalian kalau misalnya masih belum puas juga, sebenarnya sudah ada hasil, tapi kalian aja yang belum puas, kalian bisa pakai krema, pakai merkuri, dan pakai penyalahgunaan hidroquinone. Karena itu akan cepat banget glowingnya. Kalian akan balik ke konsep cocok-cocokan tipe yang A. Nah, itulah dia 5 tanda kamu nggak cocok pakai skincare. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini banyak banget ditanya, dok, cocok nggak? Kok aku pakai kayak gini bermasalah? Nah, kalian sudah tahu dan bagaimana cara mengatasinya. Mudah-mudahan yang saya kasih ini semuanya filosofi, jadi berbeda banget dengan konten-konten lain di luar sana, ada kasih tanda-tandanya, tapi kayak nggak jelas, umum banget ya. Kalau saya lebih ke filosofi supaya kalian tahu kalau pakai skincare yang aman, ini yang akan mungkin akan terjadi. Dan kalau terjadi, bisa jadi juga ini masih tahapan bagusnya. So, bagi kalian semua jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa follow akun medsos saya. Sampai ketemu lagi. Cukup dengan tanya